Gambaran yang sangat menyedihkan dari umat Israel ketika mengalami berbagai macam pergumulan dalam kehidupan mereka, sehingga Nabi Yeremia perlu menyampaikan bahwa pertobatan yang secara total dan sungguh-sungguh ini harus dilakukan oleh seluruh kaum Yehuda dan bangsa Israel. Kalau mereka tidak mau melakukan, maka penghukuman Allah akan tetap berlangsung dalam kehidupan mereka. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah keluarga pada sore hari ini. Kiranya ibadah sore ini mendatangkan berkat bagi kita semua. Kasih Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita. Jika ada masalah yang tengah kita gumuli, yakinlah Tuhan dengan kuasa-Nya akan menolong untuk dapat keluar daripadanya. Mari kita berdiri untuk memuliakan namanya melalui ibadah ini. Kita pujikan dari nyanyian umat 7 Jemaat 15, vers 1 dan 3. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, digantikan damaian yang berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan penuh syukur kami menaikkan ungkapan sukacita atas segala berkat yang Tuhan berikan hingga pada saat ini. Kami tetap percaya kasih setia Tuhan akan selalu menaungi kehidupan kami. Kasih Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab itu, kami ingin mempercayakan kembali arah perjalanan hidup ini hanya bersama dengan Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bermazmur pada sore hari ini dari Mazmur 4 ayat 1 dan sampai dengan 9. Di rumah bisa dibaca berbalasan. Mazmur 4 ayat 1 sampai 9 menyatakan, doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai?
Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah Mazmur pujian pada sore hari ini. Kita pujikan Kidung Jemaat 460 bait yang pertama. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman kebenaran. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan menerangi kami untuk membaca dan merenungkannya. Mampukanlah kami untuk dapat juga melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri untuk pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Kitab Ratapan pasal 2 ayat 18 sampai 22 yang berkata demikian. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai, siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagai air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan dan pilihlah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan yang harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di tepi jalan pemuda dan orang tua,
darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka, tanpa belas kasihan menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan dibinasakan seteruku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu. Pada pembacaan firman pada sore hari ini masih terkait dengan firman-firman yang kita baca melalui renungan SBU pada hari-hari sebelumnya, yaitu tentang peratapan, di mana kitab peratapan ini ditulis oleh Yeremia, yang pada waktu itu Yeremia mengalami sendiri kejadian-kejadian yang menimpa bangsa Israel dan kaum Yehuda khususnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita saat ini mempunyai sahabat atau teman yang akrab, yang kita tolong dari kesesakan mereka, sehingga mereka menjadi berhasil. Ternyata kemudian sahabat kita ini atau teman kita ini mengkhianati kita. Mungkin dengan menjelek-jelekan kita, menjatuhkan kita, sehingga kita menjadi susah dibuatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kira-kira perasaan apa yang ada dalam diri kita ketika sahabat kita, teman kita mengkhianati kita? Perasaan yang ada dalam diri kita, mungkin kita menjadi marah, kita menjadi geram, kita mungkin benci kepada sahabat atau teman kita tersebut. Ini adalah hal yang wajar bagi setiap manusia yang merasa dikhianati ataupun dibuat menderita oleh seseorang yang pernah kita tolong. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada sore hari ini juga memperlihatkan bagaimana Allah, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjadi sahabat dari umat Israel, telah dikhianati oleh umat Israel, umat Yehuda, sehingga keberadaan umat Israel menjadi terpuruk karena dosa-dosa yang telah dilakukannya, karena pengkhianatan-pengkhianatan yang telah dilakukannya. Tanpa sadar, umat Israel telah menjauh dari Tuhan dengan mengikuti nabi-nabi yang menyenangkan mereka, yang dikatakan di dalam pasal 2 adalah nabi-nabi palsu yang tidak memberitakan kabar kebenaran atau firman Allah yang benar dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Allah melihat perbuatan kaum Yehuda, bangsa Israel ini, Allah menjadi murka, Allah menjadi marah. Namun kemarahan Allah bukan tanpa alasan, karena melalui nabi-nabinya yang benar, umat Israel tidak mau berbalik kepada Allah dan tetap mengikuti nabi-nabi palsu yang menyenangkan mereka, sehingga umat Israel berada dalam penghukuman dan murka Allah. Dengan hukuman yang diberikan Allah kepada umat Israel, seakan-akan Allah telah meninggalkan umatnya, Allah tidak memperhatikan keberadaan umat Israel, sehingga umat Israel berada dalam penghukuman di bawah penindasan bangsa-bangsa lain.
dalam bacaan kita yang sebelumnya dari kitab Yeremia misalnya bahwa umat Israel telah jatuh ke dalam pembuangan ke Babel. Dan melalui keadaan ini, Allah mengingatkan kepada umat Israel melalui kejatuhan dan keruntuhan Yerusalem. Baik tembok-tembok yang dihancurkan, yang dibongkar, juga bait Allah yang dirusak, dan juga ladang-ladang yang dibakar habis, dan sebagian besar rakyat Yerusalem hidup dalam pembuangan. Dan dalam keadaan yang tanpa harapan inilah, Nabi Yeremia hadir untuk menyerukan pertobatan kepada umat Israel. Seperti yang kita baca pada bagian petang hari ini dari Ratapan 2 ayat 18 sampai 22. Dan dalam bacaan diberikan tema menangislah dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini saya melihat ada dua bagian yang disampaikan oleh Nabi Yeremia untuk bisa menjadi pelajaran bagi kita. Pada bagian pertama ayat 18 sampai 19. Di sini Nabi Yeremia mengalami kesedihan dan seruan kepada Sion atau Yerusalem untuk bertobat. Dari keberadaan ayat ini kita melihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa umat Israel di tengah-tengah kehancurannya, di tengah-tengah penderitaannya, umat Israel belum mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dengan keras, dengan tegas, Nabi Yeremia menyerukan untuk bertobat. Dikatakan dengan mencucurkan air mata. Dikatakan juga bahwa mereka harus dengan sungguh-sungguh berteriak, memohon pertolongan Allah. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini mempunyai pengharapan bagi umat Israel untuk bisa terlepas dari keadaan yang sangat buruk pada waktu itu. Dengan harapan agar mereka dipulihkan dari murka Allah, maka mereka harus mau mendengar, harus mau menurut apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini, agar mereka tetap mencurahkan isi hatinya dengan sungguh-sungguh dan bertobat dengan sungguh-sungguh, agar Allah mau mengembalikan umat Israel untuk menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gambaran yang sangat menyedihkan dari umat Israel ketika mengalami berbagai macam pergumulan dalam kehidupan mereka, sehingga Nabi Yeremia perlu menyampaikan bahwa pertobatan yang secara total dan sungguh-sungguh ini harus dilakukan oleh seluruh kaum Yehuda dan bangsa Israel. Kalau mereka tidak mau melakukan, maka penghukuman Allah akan tetap berlangsung dalam kehidupan mereka. Dan untuk bagian yang kedua, saya melihat dari ayat 20 sampai 22. Di sini Yeremia sebagai bagian dari bangsa Israel menyeru kepada Tuhan agar Tuhan memperhatikan keadaan umat Israel, agar umat Israel dapat dipulihkan. Bagaimana kita melihat dari ayat 20 sampai 22 ini, tentunya begitu mengenaskan kalau Allah tidak campur tangan dalam kehidupan umat Israel. Maka dengan tegas Yeremia berdoa kepada Allah untuk mohon pengampunan
bagi umat Israel. Dikatakan bahwa Nabi Yeremia adalah bagian dari rakyat Yerusalem, dari bangsa Israel yang masih tertinggal pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menyikapi keberadaan umat ini, Yeremia tetap percaya kepada Allah bahwa dia sebagai nabi, sebagai perantara antara Allah dan manusia. Yeremia tetap berdoa untuk bangsanya agar mereka bisa terlepas dari murka Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran yang disampaikan Yeremia kepada kita. Dan sekarang bagaimana kita harus bersikap ketika mengalami pergumulan yang berasal dari diri sendiri ataupun dari orang lain yang menyebabkan kehidupan kita menjadi terpuruk atau menjadi susah, atau karena keluh kesah yang tidak berkesudahan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya tidak mudah bagi kita untuk mengatasi pergumulan itu dengan usaha sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita bisa keluar dari keadaan tersebut? Melalui bacaan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat dengan cara yang dianjurkan oleh Yeremia yang bisa kita sikapi, bagaimana kita bisa terlepas dari segala pergumulan-pergumulan yang ada. Yeremia memberikan contoh bahwa dengan doa yang sungguh-sungguh dan penyesalan dan pertobatan, bahkan dengan ratap tangis bila perlu, dengan tulus hati menyadari akan segala kelemahan-kelemahan yang kita hadapi, yang kita berbuat, bahkan kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan melalui persekutuan doa, melalui pembacaan firman, dan juga saat teduh. Kita bangun misbah Tuhan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, bahkan untuk persekutuan kita, agar di dalamnya kita akan terhubung terus dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman-firman yang kita dengar pada renungan hari ini tidak terlepas juga dari bacaan-bacaan yang berikutnya di dalam kitab ratapan ini, yaitu tetap mengingatkan kepada kita agar dalam menghadapi setiap tantangan dan kehidupan, kita tetap mengandalkan kepada Tuhan sebagai juru selamat dan penolong kita. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa Nabi Yeremia menyerahkan seluruh pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Begitu juga kita saat ini. Kita harus juga berserah kepada Tuhan. Kalau kita sudah tidak mampu lagi untuk menjalani setiap pergumulan-pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Dengan usaha dan kekuatan sendiri, seringkali kita merasa gagal. Maka kita akan angkat tangan. Dan ketika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Dalam kepasrahan, dalam keberserahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam melakukan apapun yang harus kita sadari saat ini, bahwa setiap keberhasilan, apapun yang kita kerjakan,
adalah keberhasilan karena campur tangan Tuhan. Bahkan dalam kegagalan pun, Tuhan tetap campur tangan ketika kita berserah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia sebagai perantara antara Allah dan manusia. Kita juga mempunyai perantara, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan telah mendamaikan kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Tuhan sendiri yang datang untuk memohonkan kepada Allah agar kita tetap berada dalam naungannya ketika kita sebagai umatnya tetap berserah dan berpegang pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui renungan yang kita baca pada sore hari ini, yang kita dengar pada hari ini, biarlah memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Di tengah-tengah kesulitan apapun, tetaplah bersandar dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup dan mampu menolong kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita aminkan firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat dengan kitab Bakti 298 bait 1 dan 2. Waktu doa yang kudus, kala hati keluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh, perlindungannya diberi bagi yang beriman. Libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus. Libur hati terluka, oh betapa indahnya. Waktu doa yang kudus, kala Tuhan dekat, Ia mau mendengarkan keluh anaknya. Bawalah kepadanya jiwa yang bergeser, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus. Libur hati terluka, oh betapa indahnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan syukur kembali kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman yang boleh kami dengar pada sore hari ini, yang senantiasa mengingatkan kepada kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami
yang sanggup memulihkan kami dari segala keterpurukan kami, dari segala pergumulan kami. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah dan pimpinlah kami agar senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada kesempatan sore hari ini, kami mau serahkan seluruh keberadaan keluarga-keluarga jemaat kami yang ada dari sektor 1 sampai di sektor 7, dalam segala pergumulan-pergumulan apapun yang ada dalam kehidupan jemaat-jemaat kami. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di dalamnya, Engkau yang akan memberikan pencerahan, Engkau yang akan memberikan kelegaan bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan-pergumulan. Begitu juga yang mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan juga mau datang kepada mereka satu persatu. Tuhan berikan pemulihan dan kekuatan, dan Tuhan berikan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh ini ya Tuhan. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan karena akibat COVID sehingga menimbulkan dampak ekonomi bagi keluarga-keluarga. Kiranya Engkau juga hadir dalam kehidupan mereka Tuhan, memberikan pertolongan agar keluarga-keluarga ini boleh mendapat kasih setia Tuhan dan jalan keluar yang terbaik untuk mereka terlepas dari perekonomian yang ada ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan juga untuk gereja kami GPIB Pelangi Kasih Lawang dalam tugas dan pelayanan kami. Biarlah Tuhan tetap menuntun dan memimpin kami dalam rangkaian ibadah-ibadah yang kami laksanakan saat ini, baik yang dilakukan secara daring maupun secara langsung. Biarlah Engkau tetap memberkati setiap anak-anak-Mu yang bertugas, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman yang disampaikan oleh gereja kami GPIB Pelangi Kasih Lawang ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan juga pada saat ini bagi setiap orang-orang yang bekerja dalam pelayanan medis yang masih ada dalam gangguan, untuk orang-orang yang mengalami gangguan akibat COVID ini. Biarlah Tuhan, Engkau tetap hadir bagi pelayan-pelayan medis, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan agar setiap penanganan tentang COVID ini Tuhan boleh diatasi dengan baik. Dan kami juga mengucap syukur bahwa status untuk COVID saat ini yang sudah mulai rendah, sehingga dalam segala aktivitas kami lebih terbuka, kami lebih leluasa untuk melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Walaupun kami masih tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, kami mengucap syukur bahwa Tuhan turut serta dalam mengendalikan keadaan virus COVID ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya ya Tuhan dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam segala keberadaannya saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa turut campur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Jauhkanlah dari segala orang-orang yang ingin berbuat jahat, orang-orang yang merusak tatanan kenegaraan kami ini ya Tuhan. Jauhkan juga dari orang-orang yang dengan sengaja ingin menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Tetapi kuasa-Mu ya Tuhan akan turut bekerja untuk persatuan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami serahkan para pemimpin-pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, juga pejabat-pejabat pada lembaga-lembaga negara. Biarlah Tuhan, Engkau kuasai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka bisa melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik. Kalaupun ada orang-orang yang ingin berbuat jahat, biarlah Engkau Tuhan yang mengambil tindakan sehingga mereka bisa dikeluarkan dari pemerintahan yang ada ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tiba saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Dengarlah nas Alkitab dari Ibrani 13 ayat 16 yang menyatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Dengan syukur kami membawa persembahan ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah persembahan ini untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah amanat pengutusan. Tetaplah semangat dalam pengharapan yang makin kokoh di dalam Kristus
dan berjuanglah untuk tetap memiliki iman yang teguh bersama dengan Kristus. Kita Bakti 300. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tangan Tuhan Yesus akan menuntun kita dalam rancangan damai sejahtera yang kekal dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, Saat teduh dan ibadah selesai.